I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Salam Bapak Ibu, saya Ricardo Sinurat, saya Jemaat Bethany City Walk Manado. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan kesaksian betapa baiknya Tuhan bagi saya, bagi kami, untuk keluarga. Begitu Tuhan telah menolong saya terbebas dari penyakit COVID-19. Awalnya di tanggal 5 Desember 2020, saya merasakan badan sangat lemas sekali dan batuk yang cukup kuat dan sedikit ada flu. Saya menganggap ini adalah penyakit flu biasa, di mana pada tanggal 5 tersebut kami ada doa online. Di situ saya minta didoakan oleh teman-teman supaya penyakit flu dan batuk ini bisa sembuh. 9 Desember 2020, saya merasakan badan yang masih lemas dan batuk yang cukup kuat. Istri sudah mencurigai ini adalah COVID-19. Pada saat itu, istri mengecek saturasi oksigen saya, tapi pada saat itu saturasi masih keadaan normal di antara 98-97, sehingga kami pun belum memutuskan untuk belum ke rumah sakit. Keesokan harinya tanggal 10 Desember 2020, saya merasakan batuk yang terus-menerus dan tidak henti dan sudah mulai merasa sesak di dada. Istri sudah meminta saya untuk ke rumah sakit, tapi saya masih mengelak terus untuk tetap bertahan dan menganggap ini adalah penyakit flu biasa. Pada malam harinya, istri mengecek saturasi oksigen saya sudah di bawah 95. Kita berangkat ke rumah sakit. Kami menuju rumah sakit Awalui, yang dimana rumah sakit Awalui tersebut cukup jauh lokasinya dari rumah kami, berada di luar kota, karena kami mendapatkan info rumah sakit lain yang ada di kota Manado sudah full untuk COVID. Sepanjang perjalanan saya terbaring di sebelah, istri yang membawa mobil. Kami memuji menyembah Tuhan sepanjang perjalanan untuk bisa diberikan kemudahan sesampainya nanti di rumah sakit bisa mendapatkan pertolongan dengan cepat. Sesampainya di rumah sakit Awalui, saturasi oksigen saya sudah drop di bawah 90 dan saya diberi pertolongan pertama oksigen. Dengan pertolongan Tuhan, saya mendapatkan kamar untuk rawat inap COVID. Walaupun saya bisa memasukkan kamar tersebut keesokan harinya, sehingga malam itu saya bermalam di UGD dengan dibantu oksigen. Di ruangan isolasi, saya merasakan intimidasi iblis cukup kuat. Saya merasakan ketakutan, kekhawatiran yang cukup besar. Tapi puji Tuhan, ketika saya merasakan itu, saya melakukan pujian penyembahan lebih lagi kepada Tuhan, bermodalkan handphone yang ada di pada saya. Saya mendengarkan puji-pujian, khotbah-khotbah, dan istri dan keluarga yang mensupport saya. Kami melakukan video call, kami melakukan doa bersama, pujian penyembahan bersama. Dan puji Tuhan, pada saat saya telah selesai melakukan pujian penyembahan, saturasi oksigen saya mulai meningkat. Saya percaya di dalam pujian penyembahan ada kuasa Tuhan, kuasa penyembuhan, sehingga saya lebih giat lagi terus di dalam kesendirian, di dalam ruangan isolasi. Saya hanya melakukan pujian penyembahan lebih lagi kepada Tuhan. Yang saya rasakan adalah di dalam pujian penyembahan dan doa bersama kami, hanya satu yang bisa saya ucapkan dan mensyukuri bahwasanya
kita jangan melupakan identitas kita sebagai anak Allah. Saya menyatakan kepada Tuhan bahwasanya saya adalah anak Bapa. Bapa, aku adalah anakmu, pergunakan aku, layakkan aku sebagai anakmu. Jadi kita percaya apabila kita sebagai anak-anak Tuhan dan Tuhan menganggap kita sebagai anak-anaknya, maka pertolongan Tuhan pasti ada sama kita. Jadi di dalam doa-doa saya hanya mengatakan, Tuhan, aku adalah anakmu. Tolong aku Tuhan, bahwasanya Tuhan pasti akan menolong anaknya. Di hari kelima, saya merasakan seperti mimpi, tapi itu bukan mimpi karena hal itu seperti nyata sekali saya alami. Sekitar tengah malam, saya melihat 3 bayangan yang mendatangi saya. Bayangan itu keluar dari dinding. 2 bayangan memegang tangan saya kiri dan kanan. 1 bayangan memegang kaki saya. Saya seakan-akan mau diangkat sama mereka ke atas. Tapi dengan cepat saya tengking di dalam nama Yesus. Saya mengatakan, aku bukan milik kalian. Pergi kalian dari ruangan ini. Puji Tuhan, setelah saya tengking itu, bayangan tersebut hilang. Dan saya melihat di sekitar ruangan tidak ada bayangan itu. Dan saya sangat merasakan sekali sentuhan bayangan hitam itu di tangan saya. Puji Tuhan, karena saya mengatakan bahwasanya aku bukan milik kalian, bayangan itu kemudian lenyap dari hadapan saya. Tanggal 21 Desember 2020, saya sudah diperbolehkan pulang, di mana di hari tersebut saturasi oksigen saya sudah normal 98-99, sehingga oleh dokter saya diperbolehkan pulang. Di rumah saya masih harus melakukan isolasi mandiri selama seminggu, dan di tanggal 28 Desember 2020 saya melakukan swab PCR, dan puji Tuhan hasilnya sudah negatif. Demikian kesaksian yang bisa saya sampaikan. Kiranya kesaksian ini bisa menjadi berkat bagi kita semua, dan kita harus ingat identitas kita sebagai anak-anak Bapa. Sebab apabila kita ingat identitas kita, maka kemenangan pasti akan kita raih, dan kemenangan itu ada di tangan kita. Tuhan memberkati. Salam.